Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-fudhala, ahlan bikum. Selamat datang di majelis ilmu. Tentunya yang pertama, kembali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita semua bisa bertatap muka di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita peruntukkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah semuanya, rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengkaji kisah taubatnya sahabat yang mulia Ka'ab ibn Malik. Kisah ini diceritakan oleh Ka'ab ibn Malik itu sendiri di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni hadis muttafaq alaih. Ka'ab ibn Malik, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh anaknya, an Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik, wa kana qaidu Ka'bin radhiyallahu anhu min banihi hina ami, dari Abdullah bin Ka'ab ibn Malik. Dan Abdullah ini adalah penuntunnya Ka'ab ibn Malik di masa tuanya, ketika Ka'ab ibn Malik mulai buta. Jadi Ka'ab ibn Malik ini, jamaah sekalian, di masa tuanya itu mengalami kebutaan. Dia berkata, sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Sesungguhnya aku mendengar dari Ka'ab bin Malik, yakni ayahnya sendiri, radhiyallahu anhu, beliau itu menceritakan kisahnya ketika ia tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk ini adalah perang yang sangat jauh sekali lokasinya. Ya, lokasinya itu sekitar 800 sampai 1000 kilo dari kota Madinah. Oleh karena itu, di sini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik, saking perang ini butuh persiapan yang matang. Biasanya, Pak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ingin pergi ke sebuah peperangan, yuwarri, Rasul itu tidak bilang kita akan pergi ke lokasi ini dengan detail. Nabi tidak sebut itu. Tapi Nabi itu yuwarri itu ya menyatakan seperti ini. Nabi SAW ingin pergi lurus misalnya. Nabi tidak katakan Nabi ingin pergi lurus. Tapi Nabi katakan kita akan pergi di antara kanan dan kiri ini. Paham maksudnya? Ini namanya yuwarri. Ya, Nabi tidak langsung sebut tempatnya, tapi Nabi berikan ciri-cirinya saja. Agar apa? Agar strategi ini tidak terbaca oleh musuh. Namun kali ini, kata Ka'ab bin Malik, saking jauhnya peperangan ini dan butuhnya persiapan, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dengan detail, kita akan berangkat ke lokasi Tabuk. Detail tempatnya disebutkan oleh Nabi SAW. Agar apa? Agar para sahabat itu yatajahhasun. Mereka agar mempersiapkan diri mereka masing-masing, tunggangan mereka, bekal mereka. Bahkan di peperangan ini, saking butuhnya bekal, Pak, ada orang-orang yang tidak bisa ikut karena tidak punya bekal. Karena dia tidak punya harta yang bisa dia infakkan, akhirnya dia tidak bisa ikut di peperangan ini.
Ka'ab ibnu Malik, beliau mengatakan, aku tidak pernah ketinggalan sekalipun, aku tidak pernah tidak ikut, tidak pernah absen di semua peperangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupku, kecuali di perang Badar. Sebagaimana yang kita ceritakan di sana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mencela yang tidak ikut di perang Badar. Kenapa? Karena apa, Pak? Barakallahu fiik. Karena perang Badar itu tujuan awalnya bukan perang. Jadi yang tidak ikut ya tidak mengapa. Dan di sini Ka'ab bin Malik menyebutkan, walam yu'atib ahadan takhallafa an. Nabi tidak mencela siapapun yang tidak ikut di perang Badar. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna ira Quraisy hatta jama'a Allah taala bainahum wa baina aduwwihim. Di perang Badar itu Nabi enggak ingin perang, hanya ingin menjegat kafilah Quraisy, tapi Allah takdirkan bertemu dengan musuh tanpa perjanjian sebelumnya. Lalu Ka'ab bin Malik di momen ini, ya di hadis ini, beliau sebutkan, laqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawathaqna 'alal Islam. Tapi lihat, Ka'ab bin Malik ya, beliau memang bilang saya nggak ikut perang Badar, tapi saya ikut Bai'at Aqabah. Dan Bai'at Aqabah ini juga peristiwa penting bagi kaum muslimin tatkala itu. Yang mana kaum muslimin, para sahabat berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Mereka berbaiat untuk setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Kata Ka'ab, wa ma uhibbu anna li biha mashhad badr wa in kanat badrun adhkara fin nasi minha. Dan aku tidak lebih mengharapkan pahala Badar daripada ini. Artinya Ka'ab lebih mengharapkan pahala Bai'at Aqabah ini daripada perang Badar. Walaupun kata Ka'ab bin Malik, perang Badar itu lebih masyhur ceritanya. Tapi kata Ka'ab bin Malik, ya, Bai'at Aqabah itu tidak kalah penting. Ya, karena beliau radhiyallahu anhu tidak ikut di perang Badar. Seakan-akan ya Ka'ab menunjukkan sesuatu yang dia miliki, Pak. Kemudian Ka'ab bin Malik menceritakan, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qat aqwa wa la aysara minni hina takhallaft anhu fi tilkal ghazwah. Kata Ka'ab bin Malik, tadi kita katakan ya saking perang ini butuh persiapan, Pak. Ada orang-orang yang tidak memiliki apa yang mereka bawa, jadi mereka tidak ikut. Ka'ab bin Malik di sini tidak mau membela diri di poin ini. Kata Ka'ab bin Malik, fi ghazwati Tabuk anni lam akun qat aqwa wala aysara minni. Di momen itu kata Ka'ab bin Malik, aku tidak pernah sekuat ini sebelumnya, tidak pernah sekaya ini sebelumnya. Artinya Ka'ab tidak membela diri. Dia katakan, saya tatkala itu punya 2 tunggangan, bahkan punya bekal, dan saya tatkala itu masih tergolong muda. Kata Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab mengatakan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya, yuwarri yang saya sebutkan tadi ya, biasanya yuwarri. Biasanya kalau perang itu tidak menyebutkan lokasinya, kali ini Rasul sebutkan. Fa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wastaqbala adadan katsira. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan ini melalui panas yang dahsyat dan safar yang panjang sekali. Wal muslimun ma'a Rasulillahi katsir, dan para sahabat pun tatkala itu yang ikut banyak. Semua yang mampu ikut. Semua yang mampu untuk ikut perang
di perang Tabuk ini ikut untuk perang. Katsir, sekitar 30.000 kaum muslimin tatkala itu. Wala yajma'uhum kitabu hafizin yuridu bidzalika ad-diwan. Kata Ka'ab bin Malik, saking banyaknya yang ikut sampai tidak ada catatan nama-nama yang ikut siapa-siapa saja gitu. Yang tidak ikut siapa-siapa saja, enggak ada catatan. Jadi kalau ada pun yang tidak ikut, ini tidak ketahuan seharusnya. Seharusnya tidak ketahuan, kecuali jika datang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'ab bin Malik mengatakan, saya sebenarnya sudah berazam dan pengen ikut bersama kafilah Nabi SAW. Tapi tatkala itu kebun-kebun sedang berbuah, sudah mau panen. Ka'ab bin Malik memiliki itu. Akhirnya dia menunda. Ka'ab bin Malik menunda. Kata Ka'ab, fatajahhazal muslimun. Tatkala itu kaum muslimin pun bersiap. Di depan mata Ka'ab bin Malik, kaum muslimin itu bersiap. Kata Ka'ab bin Malik, ya sudah, nanti saya juga akan bersiap. Besok pagi saya bersiap, kata Ka'ab bin Malik. Di keesokan harinya, kata Ka'ab, ketika saya melihat kaum muslimin bersiap, saya pun bermalas-malasan, menunda-nunda. Sampai akhirnya, kata Ka'ab bin Malik, kaum muslimin pun berangkat. Rasul SAW dan kafilahnya berangkat, berjalan menuju Tabuk. Masih lagi-lagi kata Ka'ab di sini, la'alli udrikuhum. Kata Ka'ab, semoga saja saya nanti menyusul mereka, kata Ka'ab. Kemudian di hadis ini kata Ka'ab, ya laitani fa'alt, seandainya aku melakukan itu. Katanya tadi, nanti sajalah nyusul. Ternyata ya laitani fa'alt, kalau saja seandainya aku melakukan itu, yakni menyusul. Jadi Ka'ab tidak menyusul. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Pak? Hindari taswif, hindari menunda-nunda kebaikan. Setan itu, syaitan tidak akan katakan kepada seorang yang akan sholat subuh, jangan sholat subuh. Dia tidak bilang gini. Tapi dia bilang apa? Ketika bapak terbangun 15 menit lagi azan, dia akan katakan, masih ada waktu 15 menit. Santai, tidur aja dulu. Kita pun tertidur, kita pun tidur. Bunyi alarm azan handphone, kita pun terbangun. Kata setan apa? Masih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu la ilaha illallah. Ayolah, pejamkan mata dulu sedikit. Pejamkan mata. Sampai la ilaha illallah, qomatnya 20 menit. Di masjid sana qomat 20 menit kan? Qomatnya 20 menit. Santailah dulu. Sampai 20 menit akhirnya qomat. Orang ini pun tidak juga datang ke masjid. Inilah syaitan. Ka'ab bin Malik, kalau seandainya syaitan itu katakan kepada Ka'ab di awal, engkau jangan ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya Ka'ab tidak akan taati itu setan. Iya, Pak. Kalau setan dari awal bilang kita, kamu tidur aja, nggak usah sholat subuh, nggak mungkin kita taati. Ya kan? Begitu juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi lihat, pelan, dia tunda, akhirnya kita tidak melakukan apa yang kita niatkan. Oleh karena itu, Pak, kalau memang kita sudah punya niat baik untuk melakukan kebaikan, lakukan sesegera mungkin sebelum datang setan. Kita punya uang 10.000 misalnya, mau infak 1.000, infakkan langsung. Contoh, jangan tunggu. Sebagian orang 10.000, tunggulah 11.000,
nanti infakkan 1.000 jadi 10.000 utuh. Datang 11.000 dia tidak infak juga. 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, tidak pernah akhirnya dia berinfak. Datang setan, kebutuhanmu banyak, lebih bagus kamu makan bakso, lebih bagus kamu beli ini, lebih bagus kamu beli itu. Akhirnya seumur hidup tidak pernah dia berinfak. Begitu juga dalam semua kebaikan, belajar, nantilah datang ke kajian. Siap sholat, insya Allah sholat di sini aja. Sholat, akhirnya kajian dimulai dia juga belum datang. Pelajaran dimulai dia juga belum datang. Sampai kajian habis tak ada dia duduk di kajian tersebut. Inilah setan. Dan syaitan, para ikhwah sekalian, itu memiliki strategi khusus pada individu khusus. Setiap orang ya, ada setannya masing-masing. Ya, strateginya pun masing-masing. Orang yang berilmu misalnya, setan akan datang menggoda dia agar sombong. Orang yang tidak berilmu digoda oleh setan agar tidak mau belajar. Udahlah, kamu nggak mungkin lagi bisa berilmu. Udah tua, nggak usahlah belajar bahasa Arab. Udah tua, nggak usahlah belajar lagi. Iya kan? Ada nggak pernah setan datang ke bapak kayak gini? Alah, udah tua, udahlah, duduk-duduk aja di kajian. Apa yang bisa didapat dapat. Nggak pernah berkomitmen untuk benar-benar menjadi seorang yang punya ilmu. Padahal demi Allah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua amalan yang kita lakukan, apakah kita lakukan dengan ilmu atau tidak? Ikut-ikutan sajakah atau memang kita tahu ini amalan, ini dalilnya, ini petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begini aturannya, ya begini kaifiatnya, tata caranya, atau cuma sekedar ikut-ikutan. Ya, orang punya jenggot, kita juga punya jenggot. Orang cingkrang, kita cingkrang. Nggak pernah kita mempelajari. Ya. Oleh karena itu para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hindarilah menunda-nunda kebaikan. Kata Ka'ab bin Malik, fahamamtu an artahila fa'udrikahum faya laitani fa'alt thumma lam yuqaddar dzalika li. Aku ingin sekali padahal menyusul mereka, akan tetapi belum ditakdirkan untukku, kata Ka'ab bin Malik. Karena di momen ini ada seorang namanya Abu Khaythama. Dia menyusul. Abu Khaythama terlambat, tapi dia menyusul, datang terakhir dan menyusul kafilah Nabi SAW di Tabuk. Ya, menyusul kafilah Nabi SAW di Tabuk. Telah dikatakan kepada kita, terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlambat belajar lebih baik daripada tidak pernah belajar seumur hidup. Ya Pak ya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, maka tidak pula ditinggalkan semuanya. Ambil semampu kita. Apa yang kita mampu? Kita mampu sampai mana belajar agama ini? Maka berjuang. Tidak harus kita menjadi seorang alim Imam Syafi'i, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, para mujtahid. Enggak harus. Yang penting kita tetap belajar dan mengambil apa yang bisa kita ambil bagiannya dari ilmu tersebut. Kata Ka'ab bin Malik kemudian, fatafiqtu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswah illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman adara Allah taala min ad-du'afa wa lam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Lihat, Ka'ab bin Malik setelah dia bersalah, karena biasanya orang bersalah itu seperti ini. Aku pun keluar keliling-keliling, kata Ka'ab bin Malik, melihat ada enggak orang yang melakukan dosa seperti dosaku. Cari kawan, dapat nggak? Ya, ini ya zaman-zaman sahabat. Kata Ka'ab bin Malik, sungguh aku sedih sekali.
tidak ada yang aku dapati orang-orang sebagai pedomanku. Karena kita Pak kalau bersalah, kalau ada orang yang salah sama-sama kita, agak tenang kita kan. Kok sendirian agak risau. Kok ada yang sama, alhamdulillah. Enggak sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Keliling-keliling dia cari, ternyata kata Ka'ab bin Malik, tidak aku dapati orang yang melakukan sepertiku kecuali orang yang tertuduh nifaq, munafik. Kecuali orang yang sudah memang jelas munafiknya, atau orang-orang yang diberi uzur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang miskin, du'afa, orang cacat, orang yang nggak bisa jalan, orang sakit, dan lain-lain, kata Ka'ab bin Malik. Subhanallah, makin sedih Ka'ab. Ya kita kalau nggak dapat kawan sedih, nggak ada yang sama ternyata. Dan kata Ka'ab, walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut namaku sampai di Tabuk. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam di Tabuk, barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam teringat akan Ka'ab bin Malik. Karena Ka'ab bin Malik ini seorang syair, orang yang pandai bersyair, jadi lumayan terkenal. Nabi SAW sampai setibanya di Tabuk mengingat Ka'ab. Kata Nabi, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apalah sekarang yang sedang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Faqala rajulun min Bani Salimah. Berdirilah seorang dari Bani Salimah. Ya, Ka'ab bin Malik ini juga dari Bani Salimah. Berarti kaumnya, sukunya kalau kita katakan. Ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadhara fi itfai. Ka'ab bin Malik itu sudah tertutup, pandangannya itu sudah tertutup pakaiannya. Artinya dia bilang Ka'ab bin Malik itu sedang tenang-tenang ya, pakai baju bagus di sana. Akhirnya pandangannya tertutup. Maka di sini di momen ini berkatalah Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an, bi'sa ma qult. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khaira. Dibela oleh Mu'adz bin Jabal. Perkataanmu ini perkataan yang sangat keji, kata Mu'adz bin Jabal. Demi Allah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah mendapati Ka'ab bin Malik ini kecuali dalam kebaikan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa bainama huwa ala dzalik ra'a rajulan mubayyadan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Nabi tidak berucap, tidak mengambil keputusan, tidak membela siapapun, tidak membela ucapan Mu'adz, tidak juga membela ucapan rajul min Bani Salimah tadi. Ya, di saat itu baru datanglah seorang yang terlambat yang saya katakan tadi, namanya Abu Khaythamah. Ya, Abu Khaythamah Al-Ansari baru datang. Abu Khaythamah Al-Ansari baru datang. Ya, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ka'ab bin Malik mengatakan, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Fatafiqtu atadhakkaru al-kadhib. Ketika aku sudah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai pulang, jalan pulang. Karena perang Tabuk ini tidak terjadi, Pak. Kaum muslimin sudah bersiap sedemikian rupa, ternyata musuh tidak berani datang. Akhirnya Rasul SAW ya, Rasul menunggu 20 hari di sana, nggak datang musuh. Akhirnya Nabi pun balik, dan ini didengar oleh Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik, ketika aku mendengar itu, maka semakin hatiku ini guncang, dan aku mencoba untuk mengarang-arang kedustaan. Bagaimana aku selamat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana caranya aku selamat dari murka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan kata Ka'ab, wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Sampai-sampai aku itu minta tolong kepada orang-orang ya keluargaku. Minta tolong bagaimana caranya nih merakit kata-kata agar aku bisa selamat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa aqul bima akhruju min sakhatihi ghadan wa asta'inu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha 'annil batil hatta araftu anni lan anjuwa minhu bi syai'in abadan. Ketika semakin dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun semakin yakin aku tidak akan selamat. Kata Ka'ab bin Malik, fa ajma'tu sidqah wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain thumma jalasa lin-nas. Kemudian karena aku merasa kalau aku merakit kata-kata, merakit dustaku ini, aku tidak akan selamat, kata Ka'ab, aku pun mulai memikirkan aku jujur saja apa adanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi SAW pun datang. Dan Nabi SAW jika setiap kali datang dari safar, Nabi SAW itu singgah dulu ke masjid. Ini adalah termasuk sunnah yang mahjur, sunnah yang sudah banyak ditinggalkan sekarang. Nabi SAW kalau pulang dari safar itu selalu mendatangi masjid terlebih dahulu, sholat dulu di masjid tersebut. Thumma jalasa linnas. Kemudian Nabi SAW pun duduk bersama orang-orang di tatkala itu setibanya dari medan Tabuk. Falamma fa'ala dhalika ja'ahul mukhallafun yahtadhiruna ilayhi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Faqabila minhum alaniyatahum wa baya'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah Ta'ala. Kata Ka'ab, ketika Nabi SAW duduk di masjid, datanglah orang-orang yang sama, tidak ikut, yang mereka juga tidak ikut di perang Tabuk tersebut. Jumlah mereka kisaran 80 orang, kata Ka'ab bin Malik. Setiap kali satu-satu datang kepada Nabi SAW bersumpah, ya Rasulullah, saya memiliki uzur ini. Dia bersumpah, saya memiliki uzur ini demi Allah begini, demi Allah begitu. Di setiap orang, kepada setiap orang yang datang tersebut, Nabi SAW mengatakan, Ghafarallahu lak, Ghafarallahu lak. Semoga Allah ampuni kamu, semoga Allah ampuni kamu. 80 orang. Kata Ka'ab bin Malik. Dan Nabi SAW menyerahkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting mereka datang minta maaf ke Nabi SAW, bersumpah, berbohong berbohong tapi bersumpah orang-orang ini. Nabi SAW katakan Ghafarallahu lak. Pergi 1, 2, 3 sampai 80 orang. Kata Ka'ab, hatta ji't, sampai aku pun datang. Tadi Ka'ab udah berpikir mau bohong juga. Di depan matanya dilihatnya orang pada bohong. Godaan, Pak. Mungkin kalau kita lihat, banyak kawan yang kayak gitu, mungkin kita pun ikut kayak gitu kan. Tapi Ka'ab bin Malik tidak. Falamma sallamt tabassama tabassumal mughdab. Ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, Rasul itu senyum pahit, senyum masam kepadaku. Thumma qala ta'ala, kemari wahai Ka'ab, kata Nabi SAW, faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Kemudian aku pun datang dan duduk di hadapan Nabi SAW. Faqala li, kemudian Nabi SAW mengatakan, ma khallafak, apa yang membuatmu tidak ikut wahai Ka'ab? Alam takun qad ibta'ta dhahrak, kamu, apa alasan kamu tidak ikut dalam peperangan ini? Kata Ka'ab bin Malik, faqala qult ya Rasulullah, anni wallah law jalastu 'inda ghairik min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhr. Laqad u'titu jadalan walakinni wallahi laqad 'alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi 'anni la yushikanna Allahu ayyuskhitaka 'alayya wa in haddathtuka bi hadithi sidqin tajidu 'alayya fi inni la arju fihi 'uqballah azza wa jalla. Wallahi ma kana li min 'udhr
wallahi ma kuntu qad aqwa wala aysara minni hina takhallaftu an. Kata Ka'ab bin Malik, Nabi tanya, kenapa engkau tidak ikut wahai Ka'ab? Kata Ka'ab, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku dusta seperti orang-orang tadi dusta, ya, berdusta di hadapanmu, aku sebutkan uzur-uzur palsuku, maka aku akan selamat. Aku akan selamat dari kemarahan. Tapi ya, nanti Allah akan murka kepadaku dan membuatmu murka juga kepadaku, ya Rasulullah. Tapi kalau aku berkata jujur padamu, haditha sidq tajidu alayya fi, ya, kalau aku jujur kepadamu, menyebutkan apa adanya, aku berharap akan mendapatkan solusi nanti, ya, akan mendapatkan solusi. Imma dimaafkan oleh Nabi SAW, karena ada kemungkinan dimaafkan kan. Ada harapan Ka'ab kalau dia jujur dimaafkan oleh Nabi SAW. Akhirnya Ka'ab mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasul, ma kana li min udhur, enggak ada alasanku. Wallahi ma kuntu qad, demi Allah ya Rasul, aku tidak pernah dalam keadaan sekuat itu dan tidak pernah dalam keadaan semudah itu di perang Tabuk ini. Tapi ya aku tetap tidak ikut dan tak ada alasan, kata Ka'ab bin Malik. Jujur Ka'ab kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi tatkala itu? Kata Nabi kepada Ka'ab, amma hadza faqad shadaqa. Adapun orang ini dia sudah jujur. Masya Allah. Kata Nabi, faqum ya Ka'ab, berdirilah wahai Ka'ab, hatta yaqdiyallahu fik, sampai Allah sendiri yang memutuskan untukmu. Artinya Rasul SAW ini sudah berlapang dada, sudah memaafkan sebenarnya untuk Ka'ab bin Malik. Karena di situ Nabi SAW mengatakan, amma hadza faqad shadaq, orang ini sudah jujur. Artinya apa Pak? Artinya orang-orang sebelum ini pendusta. Nabi tahu itu. Makanya tatkala Ka'ab masuk, Nabi SAW katakan, oh amma hadza faqad shadaq, oh, orang ini sudah jujur. Berarti yang tadi 80 orang tadi dusta. Kemudian setelah itu, setelah aku jujur kepada Nabi SAW, ya aku pun keluar dan aku dikerumunin oleh orang-orang dari Bani Salimah, dari sukuku. Kata Ka'ab bin Malik, faqalu li wallahi ma alimnaka adnabta dhanban qabla hadha. Wahai Ka'ab, kami tak pernah mendapati engkau melakukan dosa sebelum ini. Laqad ajazta bi an la takuna i'tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadara ilaihi al-mukhallafun, faqad kana kafika dhanbak istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak. Kenapa wahai Ka'ab, engkau tidak katakan seperti yang dikatakan orang-orang? Lalu dosamu akan dihapuskan dengan istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak engkau katakan seperti itu? Kenapa engkau jujur? Kata orang-orang dari Bani Salimah tersebut. Kata Ka'ab, fa wallahi ma zalu yu'annibuna. Demikian terusnya mereka ya mendorong-dorongku, ya mencela-celaku. Hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Sampai aku itu pengen balik lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan diriku. Pengen Ka'ab datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, yang tadi itu aku bohong, ini baru mau jujur. Gitu Pak. Makanya hati-hati yang mendengarkan pendapat suara-suara sumbak terlalu banyak ya. Gini jadi, kita sudah bagus ya karena pengaruh teman-teman. Tidak semua orang harus kita dengarkan Pak. Enggak semua orang bisa kita dan boleh kita dengarkan. Dengarkanlah orang-orang yang bijak saja, memang pendapatnya bagus. Orang-orang ini mengerumuni Ka'ab bin Malik. Coba bayangkan Pak, kalau Bapak berada di posisi Ka'ab bin Malik.
dikerumuni, mereka katakan, kenapa engkau jujur? Kan engkau bisa selamat. Mereka contohnya mereka selamat kok. Yang 80 orang tadi selamat. Nabi katakan, ghafartu lak. Ngapa engkau jujur? Sampai Ka'ab mengatakan pengen balik lagi ke Nabi SAW. Yukadzibu nafsa. Pengen dia bilang, ya Rasul, yang tadi itu bohong sebenarnya. Ini yang mau jujur gitu. Subhanallah. Thumma qultu lahum hal laqiya hadha ma'i min ahad? Apakah ada di antara orang-orang yang datang ke Nabi itu yang mengucapkan sama denganku, yang jujur sepertiku? Kata Ka'ab bin Malik. Qalu na'am. Iya, ada. Ada 2 orang. Oh, ternyata ada nih yang jujur selain Ka'ab bin Malik. Ada 2 orang lagi nih yang jujur. Qala mithla ma qult. Mereka mengatakan seperti yang engkau katakan wahai Ka'ab. Wa qila lahumma mithla ma qila lak. Dan Nabi SAW mengatakan kepada mereka seperti yang Nabi katakan kepadamu. Qultu man huma? Ka'ab bertanya, siapa 2 orang ini? Kita kalau seperti ini kita paham posisinya. Pengen kali tahu nih. Ya, sangat pengen, siapa nih 2 orang yang sama denganku nih? Qalu, mereka pun menjawab, Murarah ibn Rabi' al-Amri dan Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. 2 orang ini sama jawabannya dengan Ka'ab. Qala fadzakaru li rajulaini salihain qad syahida badran fihi ma uswah. Maka ketika disebutkan 2 orang ini, aku pun tenang karena 2 orang ini adalah orang soleh. 2 orang ini adalah orang soleh yang ikut dalam perang Badar. Maka dengan itu aku mendapatkan seakan-akan pelipur lara. Qal famadaitu hina dzakaruhuma li wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalatha min baini man takhallafa an. Di sini musibah mulai. Ternyata jujur tadi ada ujian, Pak. Ya. Kadang kejujuran itu ya tidak mulus begitu aja. Ada ujian. Disinilah ujian Ka'ab bin Malik dimulai. Ya. Kata Ka'ab bin Malik, mulai itu Nabi SAW melarang orang-orang untuk berbicara kepada kami. Dihajar, dijauhi, dikucilkan ya orang yang 3 ini. Siapa tadi? Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi' dan Hilal ibn Umayyah. Orang 3 ini dilarang oleh Nabi SAW untuk diajak bicara. Bahkan nanti kata Ka'ab, salam kami pun tak dijawab. Subhanallah, sedih Pak ya. Fajtanabana nas, orang pun menjauhi kami, mulai menjauhi. Au qala taghayyaru lana, mereka pun berubah, detik itu juga berubah. Inilah para sahabat. Kalau sudah perintah dari Nabi SAW, detik itu juga mereka berubah. Hatta tanakkarat li fi nafsil ard, fama hiya bil ardi allati a'rif, falabithna ala dhalika 50 laila. Sampai-sampai aku itu seperti tidak tinggal di bumi yang seperti dulu. Ini bumi yang sekarang ini sudah berbeda dengan bumi yang dulu, kata Ka'ab bin Malik. Falabithna ala dhalik, dan ini berlangsung 50 hari, Pak. Tidak diajak bicara ini berlangsung 50 hari. Fa amma sahibai fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun 2 orang ini, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, kata Ka'ab bin Malik, 2 ini karena mereka sudah mulai lanjut usia, mereka pun berdiam diri saja di rumah sambil menangis. Adapun aku, kata Ka'ab, aku masih muda, maka aku pun keliling-keliling, sholat di masjid, tak ada satupun yang mau menegurku. Setiap kali sholat ke masjid tidak ada yang menegur. Ya, mengucapkan salam tak ada yang membalas salam. Subhanallah. Wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Bayangkan, dan aku keliling-keliling di pasar, kata Ka'ab bin Malik, tak ada seorang pun yang mau berbicara kepadaku.
wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallima alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da shalah fa aqulu fi nafsi hal harraka shafatai bi raddi salam am la thumma usalli qariban min. Dan aku, kata Ka'ab bin Malik, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepadanya sambil melihat kepada bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah diam-diam Nabi jawab salamku atau tidak? Siapa tahu diam-diam jawab. Ternyata ya, kata Ka'ab bin Malik, bibir Nabi pun tak bergerak. Subhanallah, sedih Pak. Rasulullah yang mendiamkan. Ka'ab bin Malik ya, seperti yang dia katakan, seperti tinggal di bumi yang lain. Ya, bukan bumi yang biasanya. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilai wa idza iltafattu nahwa a'rada anni hatta idza tala dhalika alayya min jafwatil muslimin. Ketika aku salat, Nabi itu melihatku, kata Ka'ab. Tapi ketika aku selesai dan melihat ke Nabi, Nabi itu berpaling. Ternyata Nabi mencintai Ka'ab bin Malik, dan para sahabat pun cinta kepada Ka'ab bin Malik. Buktinya nanti di akhir. Ya, bukti kalau Hajar ini mendiamkan ini adalah dengan cinta. Datang orang-orang sekarang ya, yang mereka menghajar ini, atau bahasa lainnya mentahzir tidak dengan cinta. Bukti Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dengan cinta nanti di akhir kita sebutkan dalam hadis ini. Kata Ka'ab bin Malik, sampai sudah panjang sekali ini, sudah lama saya mendapatkan perlakuan seperti ini. Masyait hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nas ilai fasallamtu alaihi fa wallahi ma radda alayya salam. Sampai aku pun datang kepada Qatadah. Qatadah ini ibnu ammi, sepupuku, wa ahabbun nas ilai, dan orang yang paling aku cintai, termasuk orang yang paling aku cintai, paling dekat kepadaku, kata Ka'ab bin Malik. Fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam, assalamualaikum, kepada Qatadah. Fa wallahi, kata Ka'ab, demi Allah Qatadah pun tak menjawab salamku. Aku pun mengatakan, ya Aba Qatadah, ya, bukan Qatadah ya, Aba Qatadah, Abu Qatadah, ya Aba Qatadah, anshuduka billah, wahai Abu Qatadah, hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah? Fasakat. Fa'udtu fanashadtuhu. Fasakat. Fa'udtu fanashadtuhu. Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Fafadat 'ainai. Ya, Ka'ab bin Malik dijauhi oleh Qatadah, salam tak dijawab. Abu Qatadah berpaling, Ka'ab pun terus mengejarnya. Lalu Ka'ab bertanya kepada Qatadah, kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, jawab wahai Abu Qatadah, apakah engkau tahu kalau aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Qatadah? Abu Qatadah menjawab di sini, Allahu wa rasuluhu a'lam. Enggak tahu katanya. Allah dan Rasulnya yang tahu. Subhanallah. Orang yang kita cintai pun saat itu menjauhi kita, Pak. Ditanya apakah saya mencintai Allah dan Rasulnya, dia pun menjawab enggak tahu. Fasakat. Faqala Allah wa rasuluhu ala fafadat 'aina, maka di momen itu bercucuranlah air mataku, kata Ka'ab bin Malik. Wa tawallait hatta tasawwartul jidar fa baina ana amshi fi suqil Madinah idza nabti min nabti ahli Syam mimman qadima bit ta'am yabi'uhu bil Madinah. Kemudian sampai sudah sempit sekali keadaan, hampir tidak tahan Ka'ab bin Malik, datanglah orang-orang dari Syam, yang mana mereka ini ternyata bertanya kepada orang-orang, mana Ka'ab bin Malik. Lalu ditunjukkanlah oleh orang-orang pasar posisi Ka'ab bin Malik. Nah, akhirnya orang-orang dari Syam ini pun mendatangi Ka'ab bin Malik dan mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, kami sudah mendengar engkau ini dikucilkan oleh kaummu,
nabimu pun tidak mau berbicara kepadamu. Kalau engkau mau, ini kami berikan kamu surat. Kalau engkau mau, kamu ikut saja kepada kami ke sana. Ikut kelompok kami saja. Kata Ka'ab bin Malik, hatta idza madat 40 min al-50 wastalbatha al-wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'ti idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini faqala. Sampai berlalu 40 hari. Tadi ujiannya berapa hari? 50 hari. Berlalu 40 hari, sisa 10 hari lagi. Tapi Ka'ab tidak tahu kalau ini akan 50 hari. Siapapun tidak tahu kalau bala ini, musibah ini waktunya akan 50 hari. Kata Ka'ab, sampai berlalu 40 hari. Wahyu juga belum turun kepada Nabi SAW. Malah ketika itu Nabi SAW yakin. Malah tatkala itu Rasulullah, utusan Rasul, bukan Rasul yang datang, utusan Rasul SAW ya'tini faqala, mendatangiku dan mengatakan inna Rasulullah SAW ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Rasul SAW, kata utusan ini kepada Ka'ab, memerintahkan kepadamu agar kamu menjauhi istrimu. Ya Allah, musibah lagi. Ya, musibah di atas musibah. Ka'ab menunggu kabar gembira, setiap hari menunggu adakah wahyu turun, apakah Nabi akan memaafkanku. Ternyata yang datang apa? Musibah lagi, ujian lagi. Rasulullah SAW memerintahkan kepadamu wahai Ka'ab agar engkau menjauhi istri. Mungkin kalau orang lain menjauhi kita, Pak, masih sabar kita. Tapi kalau ada istri, didiamkannya saja kita 1 jam, pikiran kita pun kacau. Ada apa ini? Masalah apa ini? Ya kan? Kalau orang lain mungkin ya sudahlah, oke lah. Tapi ini istri disuruh untuk menjauhi Ka'ab bin Malik. Diperintahkan untuk dijauhi oleh Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab mengatakan, utalliquha, apakah aku diperintahkan untuk menceraikan istriku? Kata utusan ini, la, tidak. Akan tetapi engkau jauhi istrimu, jangan engkau melakukan hubungan suami istri. Cobaan lagi. Kemudian 2 orang yang bersama Ka'ab, siapa tadi? Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi', juga sama disuruh untuk menjauhi istrinya. Tapi Hilal bin Umayyah ini karena sudah tua, lanjut usia, istrinya datang kepada Nabi SAW diminta keringanan. Kata istri Hilal bin Umayyah, ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syekhun dha'i, laisa lahu khadimun, fahal takrah an akhduma? Qala la, walakin la yaqrabannaki. Wahai Rasul, Hilal bin Umayyah ini sudah tua, nggak ada yang bisa membantu dia di rumah. Apakah jika aku membantunya, melayaninya, ya, tidak engkau bolehkan? Kata Rasulullah SAW, silahkan engkau membantu Hilal bin Umayyah dengan catatan jangan jangan Hilal bin Umayyah mendekatimu, maksudnya jangan melakukan hubungan suami istri. Apa kata istri Hilal bin Umayyah? Wahai Rasul SAW, sesungguhnya Hilal bin Umayyah dari semenjak engkau putuskan mereka untuk dikucilkan, untuk tidak diajak bicara, menangis. Hari-harinya adalah tangisan. Dia tidak mungkin lagi memikirkan itu. Yang dia pikirkan apa? Bagaimana dia keluar dari masalah ini. Kata istri Hilal bin Umayyah. Kemudian Ka'ab bin Malik, ada orang-orang datang kepada Ka'ab bin Malik.
Afwan, enggak. Ka'ab bin Malik berkata kepada dirinya sendiri, bukan orang-orang yang berkata kepada dirinya sendiri, apakah aku juga minta izin pada Nabi SAW agar istriku membantuku? Tapi Ka'ab bin Malik akhirnya tidak melakukan itu, karena dia katakan, aku ini masih muda, syab, bukan seperti Hilal bin Umayyah. Jangan sampai nanti datang lagi keputusan Nabi SAW yang memberatkanku karena aku datang minta izin. Akhirnya Ka'ab bin Malik tidak jadi minta izin. Fakamula lana khamsuna laila, ketika sudah 50 hari. Di sini min hina nuhiya an kalamina, 50 hari semenjak Rasulullah SAW memerintahkan agar kami tidak diajak bicara, kata Ka'ab bin Malik. Thumma sallaitu salatal fajri sabaha khamsina laila ala dhahri baitin min buyutin. Kali ini sudah sholat di rumah, Pak. Ka'ab bin Malik. Tadi awal-awal Ka'ab bin Malik bilang beliau radhiyallahu anhu masih di masjid. Kali ini ya sudah di rumah. Fa baina ana jalisun 'ala al-hal allati dzakara Allah taala minna. Ketika aku duduk dalam keadaan seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, karena Allah turunkan ayat nanti. Ya, Allah turunkan ayat. Bagaimana keadaan Ka'ab bin Malik? Dhaqat 'alaihi al-ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi. Sempit dunia ini terasa, sempit dada mereka. Inilah keadaan Ka'ab bin Malik. Qad dhaqat 'alayya nafsi wa dhaqat 'alayya al-ardu bima rahabat. Sami'tu sawta sarikh. Di pagi itu aku mendengar ada orang yang berteriak, memanggil-manggil. Aufa ala sal, ada yang berteriak seperti dari atas tempat tinggi, dari atas bukit. Yaqulu bi'ala sawti, dia mengeluarkan segala kekuatannya, berteriak, ya Ka'ab bin Malik, abshir. Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Fakharartu sajidan, aku pun langsung sujud di situ, kata Ka'ab bin Malik, karena Ka'ab bin Malik sudah tahu inilah kabar gembira ini. Abshir, ada kabar gembira wahai Ka'ab bin Malik. Wa araftu annahu qad jaa faraj, dan di situ aku pun tahu bahwasanya solusi yang kelapangan sudah datang, pertolongan sudah datang. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajr. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengumumkan kepada orang-orang tentang taubatnya kami, ya, tentang taubat kami dan penerimaan Allah Subhanahu wa taala taubat itu. Ya, Ka'ab bin Malik sudah lama bertaubat, tapi apakah diterima atau tidak? Nah, saat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bahwasanya Allah menerima taubat mereka yang bertiga ini. Ketika itu diumumkan oleh Nabi SAW sehabis sholat fajar, sholat subuh. Fadhahaban nasu yubashiruna, para sahabat berbondong-bondong mendatangi. Lihat Pak, inilah buktinya para sahabat itu memboikot Ka'ab bin Malik bukan karena benci, akan tetapi karena cinta. Buktinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah izinkan, mereka datang berbondong-bondong kepada Ka'ab bin Malik, yubashiruna, kepada ketiga orang tersebut. Bahkan mereka peluk Ka'ab bin Malik. Mereka katakan, abshir ya Ka'ab, abshir ya Ka'ab. Wa raqada rajulun ilayya farasan wa sa'a sa'in min aslam qibali wa awfa 'ala al-jabal fa kana as-sawtu asra' min al-faras. Jadi orang yang teriak tadi langsung mendatangi Ka'ab bin Malik. Ya, suaranya itu terdengar di mana-mana. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawta yubashshiruni naza'tu lahu thawbayn fakasawtuhuma iyyah bi bisyaratihi. Lihat, saking senangnya Ka'ab bin Malik dengan bisyarat tadi, dengan kabar gembira yang dibawa orang ini pertama kali. Ya, dia yang mendatangi Ka'ab bin Malik, aku buka baju, kata Ka'ab bin Malik. Saat itu aku membuka bajuku dan aku pakaikan kepada orang itu.
dan aku tidak punya baju selain itu tatkala itu, kata Ka'ab bin Malik. Sehingga aku pun minjam baju orang. Ya, aku pun minjam baju kepada orang, ya saking senangnya, Pak. Saking senangnya. Sehingga bajunya pun dia hadiahkan pada orang yang memberikan kabar gembira itu. Sehingga dia pun minjam baju, ya. Wa talaqtu ata'ammam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqqani an-nas fawjan yuhanni'unani bit-taubah wa yaquluna li litahnika taubatullah alaik hatta dakhaltul masjid fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu an-nas. Aku pun langsung bersegera menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala itu orang-orang pun berbondong-bondong, faujan, ya berbondong-bondong mendatangi. Mereka semuanya mengucapkan tahniah, selamat wahai Ka'ab, selamat wahai Ka'ab. Akhirnya datang kabar gembira tersebut dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas, sedang duduk dan di sekelilingnya ada orang-orang, para sahabat lain. Faqama Talha ibn Ubaidillah. Lihat, tatkala itu berdirilah salah seorang sahabat yang namanya Talha bin Ubaidillah, yuharwil hatta safahani. Dia pun berlari-lari kecil menujuku sampai ia pun memeluk. Kata Ka'ab bin Malik, wahannani wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairu. Demi Allah, tatkala itu yang tidak ada yang berdiri, orang-orang dari muhajirin, dari kalangan muhajirin, tidak ada yang berdiri kecuali Talha bin Ubaidillah. Fakana Ka'ab la yansaha li Talha. Momen ini tidak pernah dilupakan oleh Ka'ab bin Malik. Terkadang Pak, ya, tatkala kita sedang dalam kesulitan, kita nggak tahu lagi mau ngapain, ya, datang seorang yang tulus kepada kita, walaupun hanya sekedar menyemangati, memberi motivasi, kita tidak bisa melupakan, ya Pak. Sama seperti Ka'ab bin Malik. Tatkala ia mendapatkan kesenangan ini, ya tatkala itu orang-orang muhajirin tak ada yang berdiri, Talha lah yang berdiri, bahkan berlari-lari kecil untuk menghampiri Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik pun tidak melupakan momen itu dari Talha bin Ubaidillah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ka'ab dengan wajah yang berbinar-binar. Kata Ka'ab bin Malik, Rasul SAW itu kalau sedang posisi bahagia itu istanara wajah. Wajahnya itu seperti bersinar, seakan-akan kami melihat bulan. Lihat, Rasulullah SAW sangat senang dengan ayat yang turun ini. Kabar tentang diterimanya taubat orang-orang yang tiga ini. Kata Nabi SAW, "Abshir bi khairi yaumin marra alaik mudh waladatka ummuk." Kabar gembira wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah akan suatu hari ini, hari yang terbaik yang engkau pernah dapati semenjak engkau dilahirkan oleh ibu. Faqultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Lihat, Ka'ab bin Malik pun masih bertanya, ya Rasulullah, ini darimu atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah SAW, la bal min indillahi azza wa jalla. Masyaallah, rahimakumullah. Kita semua mungkin sering bertaubat, kita sering menyesali perbuatan kita, tapi sampai detik ini gak ada satupun kabar yang mengkabarkan kepada kita kalau taubat itu diterima. Gak ada satupun orang atau siapapun yang bisa dipercaya, yang benar-benar tahu kalau taubat kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tidak bisa membayangkan betapa senangnya seorang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu warḍah. Makanya dia tanya, ya Rasulullah, amin indika amin indillah, darimu atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi SAW katakan, la bal min indillah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sehingga pada saat itu Ka'ab bin Malik langsung mengatakan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, karena taubatku ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku pun akan melepaskan hartaku, ya, untuk kusumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW. Bahagia, Pak.
hari yang paling bahagia yang pernah dijumpai oleh Ka'ab bin Malik semenjak dia dilahirkan oleh ibunya radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik pun menyerahkan semua hartanya, ingin menyerahkan hartanya. Namun Nabi SAW mengatakan, amsik alaika ba'da malik fahuwa khairun lak. Tidak wahai Ka'ab, sisakan sebagiannya, jangan semuanya engkau habiskan. Kemudian Ka'ab mengatakan, inni amsiku sahmil ladzi bi Khaybar. Ya sudah wahai Nabi, aku tahan atau aku sisakan hartaku yang dihasilkan dari perang Khaybar. Karena sehabis perang Khaybar, Nabi itu membagi-bagi pada para sahabat. Ya sudah, aku sisakan itu wahai Rasul, kata Ka'ab. Dia serahkan sisa hartanya. Ya Rasulullah, kata Ka'ab bin Malik, wa qultu ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bis-sidq wa inna min taubati an la uhadditha illa sidqa ma baqit. فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. Kata Ka'ab bin Malik, wallahi ya Rasulullah, sesungguhnya aku terselamatkan karena kejujuran. Karena apa? Para ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya nanti menurunkan ayat ancaman untuk orang-orang yang mereka ini berdusta. 80 orang, sekitar 80 orang ini yang berdusta. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Taubah, sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bersumpah kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam agar engkau melepaskan mereka. Fa'aridu anhum, biarkan saja mereka, berpalinglah dari mereka, innahum rijs, sesungguhnya mereka itu kotor dan tempat mereka adalah jahannam. Bayangkan kalau Ka'ab itu bohong waktu itu, celakalah Ka'ab bin Malik. Tapi alhamdulillah Ka'ab jujur, sehingga Ka'ab tidak termasuk di ayat ini. Wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Yahlifuna lakum litardau anhum, mereka bersumpah kepada kamu agar kamu ridho pada mereka. Fa in tardau anhum, kalaupun kau ridho pada mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, sesungguhnya Allah tidak akan ridho terhadap orang-orang fasik. Subhanallah. Inilah yang membuat Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama anjani bis-sidq, sesungguhnya aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejujuranku. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwah, kejujuran ini tidak selalu memang mulus. Kadang karena kejujuran kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, bertubi-tubi bahkan seperti yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Tapi ketahuilah pasti ya, orang-orang yang jujur akibatnya itu selalu baik. Sebagaimana Ka'ab bin Malik, akhirnya Allah turunkan ayat bahwasanya Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya. Memang pahit Pak, dijauhi, ya Rasulullah SAW tidak mau berbicara, bahkan istrinya pun tidak boleh didekati. Tapi akhirnya apa? Akhirnya buahnya sangat manis. Allah Jalla wa'ala sendiri yang menurunkan ayat, diabadikan di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Allah berfirman, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Subhanallah, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk mengkabarkan bahwasanya taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang jujur tadi
Ayat ini adalah diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin bahwasanya taubatnya Ka'ab bin Malik dan kedua sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ma'asyiral ikhwah, apakah mungkin ada ayat yang akan turun menyatakan taubat kita diterima? Tak mungkin. Tak mungkin lagi ada, Pak. Oleh karena itu, inilah yang membuat Ka'ab bin Malik sangat bergembira. Ma'asyiral ikhwah, kejujuran itu sangatlah sifat yang terpuji dalam Islam. Di sisi lain, dusta itu pasti akan mencelakakan orang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzab. Wa 'alaikum bis-sidq." Hadis Nabi SAW. "Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi as-siddiq." Kata Nabi SAW, hati-hati kalian terhadap dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada al-fujur, kepada kejelekan, dan kejelekan itu akan membawa ke dalam neraka. Berarti dusta sama dengan neraka, ujung-ujungnya ke neraka. Kalaulah seseorang itu berdusta, senantiasa berdusta, kata Nabi SAW, sampai-sampai Allah catat dia, Allah yang catat ya, bukan manusia, Allah catat dia sebagai pendusta. Dan selalulah berpegang teguh terhadap kejujuran, kata Nabi SAW. Alaikum bisidq, kejujurlah. Alaikum bisidq, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Berarti kejujuran sama dengan surga, ujung-ujungnya akan surga. Dan seorang lelaki, kata Nabi SAW, ketika dia jujur, dan dia selalu jujur, senantiasa jujur, sampai-sampai Allah catat dia sebagai orang yang jujur. Allah yang mencatat. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, hendaklah kita jujur, selalu berkata jujur, selalu bersikap jujur, walau bagaimanapun keadaan. Walaupun jujur itu terkadang pahit, tapi pasti ujung-ujungnya dia akan manis, semanis madu. Apalagi ya, kalau kita dusta, apalagi yang namanya kebohongan ini biasanya hablul kadhibi qasir. Ya, tali kedustaan itu pendek, gak akan panjang. Kita harus sambung-sambung lagi. Ya, pendek, sambung lagi dengan kebohongan, sambung lagi dengan kebohongan. Karena kita bohong sekali, karena kita harus bohong lagi untuk menutupi kebohongan ini. Saya ada tahu seorang, ini bukan ghibah ya, karena saya nggak nyebut nama dan bapak-bapak pun nggak tahu siapa orangnya. Saya ada tahu seorang yang dia nikah diam-diam. Boleh nggak Pak nikah diam-diam? Nikah lagi diam-diam ya, bukan nikah. Boleh nggak? Pelan kali suara, takut yang main belakang. Boleh. Ya, jadi orang ini nikah lagi diam-diam, nggak tahu istrinya, sembunyi-sembunyi. Asal ditanya sama istrinya, tentunya dia pergi-pergi. Ngapain? Nah, dia jawab ke sini, sedang ada urusan ini, sedang ada urusan itu. Bohong. Ujung-ujungnya bohong terus, gara-gara menutupi kebohongan itu dusta. Sampai orang-orang seperti ini bisa ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendusta. Waliyadzubillah. Jadi simpulannya apa? Simpulannya apa, Pak? Jujur sama istri. Saya pikir akan ada yang menjawab jangan nikah diam-diam, Ustaz. Ya, kesimpulannya adalah jujurlah di setiap kondisi, walaupun pahit ya. Kejujuran akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang tentunya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada tanya jawab? Silakan kepada para ikhwah yang mau bertanya. Para akhwat boleh, para akhwat tulis di kertas ya. Para akhwat juga yang mau bertanya silakan tulis di kertas. Barakallahu fiikum. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.